Pesiju merupakan sebuah tradisi yang masih dipertahankan di tanah Rencong hingga sekarang. Prosesi yang dilakukan melalui tari Ranup Lampuan itu menjadi simbol rasa senang dari masyarakat Aceh atas hadirnya sosialisasi hukum secara persuasif dalam program Jaksa Garda Desa atau Kawai Gampong biasa masyarakat Aceh menyebutnya. Para kecik, istilah bagi kepala desa di sana, para perangkatnya hingga masyarakat Gampong yang mayoritas berlatar belakang sebagai petani itu seakan mendapatkan wawasan baru untuk mengelola anggaran bagi kemajuan pembangunan di desa sebagaimana aturan hukum yang mengikatnya. Kejaksaan turun langsung ke desa. Jadi mereka yang pertama menjalin silaturahmi, yang kedua mereka membagi informasi, yang ketiga mereka berkongsi ilmu tentang supaya masyarakat ini tidak terjerat dengan hukum. Jadi makanya itulah serapat ibaratnya itu jejari kita lah antara kejaksaan dengan masyarakat. Memang tidak berpisah. Kalau tanpa jaksa, tanpa kejaksaan kami pasti hidup tidak ada aturannya. Mungkin kami banyak mendiami lapas-lapas baik di tingkat daerah ataupun tingkat provinsi. Pendampingan dan penyuluhan hukum yang sedianya diwujudkan berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut nyatanya berjalan beriringan dengan penegakan konun atau hukum adat bersyariat Islam, sejenis peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah berjulukan Serambi Mekah tersebut. Rutinnya sosialisasi pendekatan hukum di ujung barat Indonesia itu membuat masyarakatnya menaruh atensi hukum yang begitu luhur sehingga berimbas positif terhadap tingkat penyerapan realisasi anggaran. Hingga minimnya pertumbuhan kasus pidana korupsi dan perkara umum lainnya dari tahun ke tahun. Kemudian materi yang disampaikan di dalam rangka penyuluhan hukum tentu disesuaikan dengan kondisi real yang ada seperti dalam hal pengelolaan dana desa. Kemudian juga materi yang disampaikan adalah menyangkut regulasi masalah keuangan dan mekanisme pembuatan pertanggungjawaban dana desa. Kemudian pendampingan hukum dana desa, program Jaga Desa mengawal aparatur desa untuk membuat sebuah perencanaan yang baik, melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencananya. Kemudian juga untuk di Aceh ini, karena mengenal syariat Islam, kita juga mengadakan penyuluhan kepada pesantren atau dayah terkait dengan yaitu narkotika, undang-undang ITE, dan wawasan 4 pilar kebangsaan. Saat ini ada 23 kantor kejaksaan negeri yang terdapat di 18 kabupaten dan 5 kota di Provinsi Aceh. Seperti di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya misalnya. Para jaksanya tidak hanya terjadwal rutin memberikan penerangan seputar hukum yang dikemas dalam bincang santai di desa-desa. Akan tetapi, masyarakat diajak untuk mengenal teknologi melalui terobosan fitur Kawai Gampong atau Kawal Desa yang dapat diakses melalui laman web Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Rehabilitasi, ada rumah rehabilitasi dan posko pemilu. Nah, kalau untuk melakukan pengaduan, kita scroll aja ke atas, tentang carinya. Terkait dana desa ini, bukan tujuannya untuk memenjarakan kepala-kepala desa, tapi justru mensosialisasikan, memberikan pemahaman, memberikan kesadaran gitu. Bahkan kalau dilihat dari web, dari laporan pengaduan, ini dari surat yang masuk sedikit sekali di situ. Jadi akses untuk benturan di kampung itu hanya sedikit demi sedikit bisa teratasi lah, kira-kira seperti itu. Jaksa masuk desa. Nah, ternyata dengan program bincang santai yang hanya dengan modal 200.000 untuk nyiapin kopi dengan gorengan katakanlah gitu ya, di desa itu bisa masuk, malah lebih mengena. Ternyata dia lebih terbuka menyampaikannya, tidak merasa takut, tidak merasa tertekan,
tidak merasa bahwa dia itu bodoh gitu kan. Kalau hanya satu arah kan pasti berangkat bodoh. Sehingga dia mau nanya kadang malu pertanyaannya. Tapi dengan bincang santai, dengan atribut kita tidak atribut kejaksaan, dengan inspektorat akhirnya terbuka semua. Nah, akhirnya jaga desa itu orientasinya bukan hanya menyangkut dana desa, ternyata juga kita masukkan persoalan-persoalan apa aja yang ada di desa. Persoalan seperti mungkin narkotika, menyangkut itu, ini mau menjelang pemilu, posko pemilu, kemudian mengenai keterbukaan informasi publik di desa-desa yang memang wajib, ya kita siapin kanal-kanal yang sederhana, tapi masyarakat mudah mengakses melalui web. Pemerintahan desa yang ingin berkonsultasi ke pihak kejaksaan, jadi tidak perlu lagi ke kantor, jadi cukup dari HP, dari rumah, dari warkop, dari manakah, asal ada internet, maka layanan ini dibuka 24 jam. Silakan diisi aja permasalahan coba. Diisi. Ya. Apa aja. Nanti ketika sudah mengisi semua, tinggal dikirim form submit aja sama dari pihak tinggal dikirim aja sama. Nah, dengan dilakukan masa bincang santai, ada kedekatan yang bahasa APH yang bahasa dengan masyarakat yang dilakukan seperti hari ini, itu masyarakat lebih memahami ya tentang bahasa aturan atau yang bahasa yang mana yang bisa dilakukan atau yang mana ini ada sebuah larangan itu. Jadi artinya masyarakat lebih menguasai tentang hukum itu. Jadi masyarakat yang bahasa patuh hukum dan kenali hukum itu. Dialog interaktif yang turut melibatkan Tuhapet atau Dewan Perwakilan Rakyat setempat, Inspektorat Kabupaten, hingga lembaga swadaya masyarakat itu pun bersinergi dalam pengawasan aliran dana desa secara terbuka. Tak sekadar meningkatkan kepatuhan hukum, atensi lebih juga ditorehkan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya agar para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM setempat dapat turut mewujudkan pengendalian dan memitigasi dampak inflasi pada tingkat desa. Khususnya UMKM itu masyarakat kita ya walaupun mereka jualan kecil-kecilan ada di warung dan sebagainya, kepatuhan terhadap hukum itu yang pertama mereka akan melengkapi izin usaha mereka, itu salah satu mereka patuh dengan hukum, dan kemudian mereka juga mengambil izin terhadap lingkungan, dan mereka juga dengan kan sendiri mendaftar UMKM-nya itu kepada Dinas Perdagangan. Jadi apapun yang mereka lakukan itu semuanya sudah didokumentasi secara hukum. Mungkin makanan, ekoprint, sama kerajinan ya, kerajinan. Misalnya masyarakat kita itu kadang-kadang ketika mendengar aparat hukum, apakah polisi atau jaksa, mereka kadang-kadang takut, ya, nggak berani bertemu dengan para jaksa. Padahal sesungguhnya ketika jaksa masuk ke kampung, kawal kampung, ini kan jaksa jadi teman masyarakat, jadi tempat curhat. Jadi sesuatu yang ada terganjal di masyarakat, ya akhirnya bisa bertemu langsung dengan pihak yang tepat. Jadi program ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ketika jaksa itu kawal kampung dan kemudian semua persoalan yang ada di kampung mendapat solusi yang tepat di mata hukum. Kehadiran program Jaga Desa pun turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Bumi Melayu, Jambi.